Tercelarkah legasi Presiden Jokowi? Apakah yang akan dikenang oleh rakyat Indonesia mengenai Presiden Joko Widodo atau lebih dikenali sebagai Jokowi? Setelah beliau meninggalkan tampuk kuasa, adakah beliau akan diingati sebagai pemimpin rakyat yang benar-benar memahami kesusahan mereka, atau sebaliknya, yaitu sebagai seorang manipulator politik yang berjaya membina dinasti keluarganya dalam arena politik Indonesia? Pada 20 Oktober ini, dua penggal pemerintahan Jokowi akan berakhir, sekaligus menutup babak penting dalam sejarah politik negara tersebut. Jokowi yang mulanya pemerintahannya dengan image yang sederhana dan merakyat, kini berada di bawah kritikan hebat. Ramai yang mempertikaikan sama ada legasi beliau yang ada pada mulanya dipuji, tetapi kini tercalar akibat langkah-langkah yang diambil menjelang pilihan raya presiden 2024. Apakah sebenarnya yang mendorong Jokowi untuk mengorbankan image-nya sebagai presiden rakyat? Adakah beliau takut akan masa depan keluarganya setelah meninggalkan kuasa? Anak sulungnya, Gibran Rakebuming Raka, telah diluluskan untuk bertanding sebagai calon timbalan presiden bersama Prabowo Subianto walaupun pada usianya yang hanya 36 tahun. Perlembagaan Indonesia menetapkan bahwa calon presiden dan timbalan presiden perlu berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. Namun Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh adik ipar Jokowi, Anwar Usman, telah memberi kelulusan kepada Gibran. Apakah ini hanya kebetulan atau ada kuasa besar di sebalik keputusan ini? Di tengah kontroversi ini, Gibran bukan satu-satunya ahli keluarga Jokowi yang menjadi tumpuan, karena anak bongsunya, Kaisang Pangarep, yang baru saja sehari menjadi ahli Parti Solidarity Indonesia (PSI), dilantik sebagai ketua umum untuk parti tersebut. Adakah Kaisang mendapat jawatan itu karena kelayakannya atau semata-mata karena beliau adalah anak kepada presiden? Tindakan ini juga menimbulkan persoalan sama. Ada Jokowi sedang mencorahkan masa depan politik Indonesia untuk anak-anaknya. Bukan itu saja, Kaisang juga dikaitkan dengan penggunaan jet pribadi untuk melancong ke Amerika Serikat bersama istrinya, yang mana jet tersebut dikatakan milik seorang ahli perniagaan dari Singapura yang rapat dengan Gibran dan suami kakaknya, Bobby Nasution. Adakah ini satu lagi skandal gratifikasi? Rakyat Indonesia yang selama ini memandang tinggi kepada kesederhanaan Jokowi kini mula mempersoalkan tindakan anak-anaknya yang dilihat seolah-olah memanfaatkan hubungan keluarga untuk kepentingan pribadi. Selain itu, menantu Jokowi, Bobby, yang juga merupakan wali kota Medan, turut mendapat perhatian apabila beliau berhasrat bertanding sebagai Gubernur Sumatera Utara. Persoalannya, apakah ini satu lagi langkah untuk memperluas pengaruh dinasti Jokowi dalam politik Indonesia? Tindakan Mahkamah Konstitusi membenarkan Gibran bertanding sebagai timbalan presiden telah mencetuskan protes besar-besaran di seluruh negara pada 22 Agustus 2024. Rakyat, terutama golongan mahasiswa, bangkit menentang langkah-langkah yang dilihat sebagai cobaan untuk merubah sistem politik semata-mata demi keuntungan pribadi keluarga Jokowi. Adakah protes ini akan mencetuskan gelombang perubahan seperti reformasi 1998? Atau adakah ini tanda bahwa rakyat Indonesia sudah hilang sabar dengan corak pemerintahan Jokowi? Di sebalik semua ini, Prabowo Subianto, bakal pengganti Jokowi, memilih untuk mendiamkan diri. Apakah strategi Prabowo? Adakah beliau merancang untuk melepaskan dirinya daripada
pengaruh Jokowi selepas menjadi presiden, atau adakah beliau akan terus bersekutu dengan keluarga Jokowi ini untuk memastikan kelangsungan dinasti ini. Tidak cukup dengan itu, akaun Twitter misteri bernama Fufu Fafa juga menambah ketegangan apabila akaun tersebut didakwa milik Gibran. Akaun ini didapati menghina beberapa personaliti politik termasuk Prabowo sendiri. Meskipun tindakan ini berlaku ketika Gibran berusia 20 tahun, ia masih mengundang persoalan. Apakah Gibran layak menjadi timbalan presiden jika dia pernah terlibat dalam skandal seperti ini? Bagaimana Prabowo akan bertindak balas terhadap dakwaan ini, terutamanya setelah beliau dicalonkan untuk bekerja sama dengan Gibran? Apa yang jelas, image Jokowi yang dahulunya bersih dan dianggap sebagai penyelamat rakyat kini semakin tercalar. Ramai pengkritik yang dahulunya menyokong Jokowi seperti penulis dan budayawan terkenal Gunawan Muhammad kini mengungkapkan kekecewaan mereka. Gunawan sendiri pernah menangis karena kecewa dengan transformasi Jokowi yang dianggap telah mengorbankan prinsip dan idealismenya untuk mengekalkan kuasa politik keluarga. Namun persoalan terbesar yang menghantui rakyat Indonesia adalah mengapakah Jokowi yang pernah dipuja sebagai pemimpin rakyat kini mengambil langkah yang boleh memusnahkan legasinya sendiri? Adakah dinasti politik keluarganya akan berakhir di sini, atau adakah ini hanya permulaan kepada penguasaan mereka dalam lanskap politik Indonesia? Dengan pelbagai kontroversi ini, rakyat Indonesia menantikan dengan penuh debaran bagaimana babak akhir pentadbiran Jokowi akan berakhir. Akan lebih banyak drama politik di masa hadapan, atau adakah rakyat akan bangkit sekali lagi seperti zaman reformasi menurut perubahan sistem yang lebih adil? Kita tunggu dan lihat. Hanya masa yang akan menentukan segalanya. Apakah pendapat Anda sebagai pendengar di luar sana? Sila utarakan pandangan dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih.